dibacain kali ini praktis banget, karena gue yakin kita semua pernah ngalamin situasi kayak gini. Lo masuk ke sebuah acara, kemudian lo mulai celingak-celinguk dari pintu depan, cari pojokan mana di mana lo bisa ngumpet. Terus lu natap mata orang, lu canggung. Lu nggak tahu mesti ngomong sama siapa, memulai obrolan gimana. Tapi lu tahu di situ banyak orang penting. Di situ banyak calon-calon klien mungkin. Di situ banyak orang-orang yang lu bisa belajar dari mereka. Tapi lu nggak tahu gimana caranya memulai. So, buku ini menurut gue praktis banget. Waktu gue baca, ada 92 tips. Jadi ngingetin gue kayak buku gue You Do You ya. Pendek-pendek, 3-5 lembar per chapter. Dan bisa langsung dipraktekin. In fact, waktu gue baca ini, banyak yang udah gue praktekin. Walaupun gue sebagai introvert, sangat bisa dilakukan. Kalau lu mau, kasih waktu untuk cobain. Tanpa berlama-lama, ini aja langsung 3 fase menurut gue yang perlu kita lewatin dan perlu kita latih waktu ngadepin ini. Pertama, kita perlu bangun yang namanya confident entry. Gimana kita masuk dengan rasa percaya diri. Karena itu yang bikin beda. Itu yang bikin orang jadi attracted sama kita. Berikutnya adalah waktu ngobrolnya mesti ngapain. Dan gimana kalau terjadi kesalahan. Gimana kalau ada miss. Dan yang terakhir adalah gimana kita exit atau menyelesaikan obrolan dengan sesuatu yang memorable sehingga kita bisa follow up lagi sesudahnya. Mari kita bahas satu persatu. Ini bagian yang paling penting, teman-teman. Bayangkan lu masuk ke dalam ruangan. Tips paling efektif yang dilakukan adalah senyum. Bener deh, ini kecil tapi powerful banget teman-teman. Karena gini, ketika lu senyum, lu itu kasih kode ke orang kalau, hey, orang ini approachable, orang ini asik diajak ngobrol, orang ini kayaknya seru. Waktu lu masuk, itu jangan nunduk kayak orang malu-malu. Pede aja, walaupun nggak naik begini juga ya, kayak orang songong ya. Jadi lu masuk, mulai dengan senyum, lalu lu mulai scanning ruangannya, lihat ada apa yang seru ya, pelan aja. Kalau lu ngelihat dan bertatapan dengan mata orang, tahan senyum lu dan tahan tatapan mata lu 1 detik aja, lalu kasih note di kepala. Itu ngasih kode bahwa, lo asik, nanti gue ngobrol sama lo. Nggak langsung, tapi nanti ketika lu benar-benar punya ruang dan waktu untuk nyamperin dia, udah pernah tatapan mata. Nah, sekarang gimana buka obrolannya? Orang seperti apa yang lu cari? Jadi orang bisa didatangi adalah 1, dia lagi sendirian, ya itu paling mudah menurut gua. 2, dia lagi di grup, tapi ada salah satu yang lu kenal. Sehingga itu lu bisa ngebuka obrolan. Yang ketiga, yang gue paling suka, orang-orang yang justru nggak pede dan mojok. Kenapa? Karena gue juga introvert. Gue tahu kenapa lu mojok. Langsung aja datengin, buka obrolan. Halo mas, lagi abis ya energi introvertnya. Dan itu gue lakuin persis kemarin malam. Ketika gue diundang ke openingnya Para Perasuk, great movie by the way, kudos Rega sama Iman. Gue ngelihat Mas Indra Aziz. Ya, gue udah tahu nih orang nih dari sosmed. Tapi kok dia sibuk dengan topinya, duduk gitu ya, main HP. Approachable nggak ya? Agak ragu nih. Tapi dia di pojok-pojok banget nih. Ini ciri-ciri seorang introvert. Ya udah, gue datengin aja. Kebetulan gue duduk 1 row. Gue bilang, halo mas, Mas Indra ya, salam kenal. Aku tadi pengen say hi, tapi takutnya Mas Indra lagi introvert mode. Tau gak dia jawab apa? Emang, gue mah selalu introvert mode. Tos mas, berarti kita bisa ngobrol sama-sama introvert. Jadi nggak ada tuh istilah introvert nggak bisa connect. Justru carilah sesama introvert. Dan ada kategori keempat. Lu lihat, pasti ada ya orang yang entah kenapa tuh dikerumunin. Jadi ini emang si konektor nih, ya si super extrovert yang wah semua orang di sekeliling dia gitu kan. Itu juga salah satu orang yang kalau bisa nanti lo connect sama dia. Kenapa? Udah extrovert banget, nggak perlu lo yang buka obrolan bahkan bisa jadi dia yang buka obrolan, right? Tinggal lo nya yang senyum duluan untuk bilang kalau hey, gue bisa di-approach. Dan karena dia adalah konektor banget, nanti dia akan ngajak lu ke teman-teman dia yang lain yang dia kenalin. Gue udah pernah ngelakuin ini juga. Dimana di acaranya MBA. Nanti gue cerita lebih detail. Kalau udah dapet targetnya, lu coba cari kesamaan. Kesamaan ini maksudnya adalah apa yang kira-kira menarik buat lo dan bisa jadi potensi kesamaan. Misalnya, lo masuk ke ruangan, dia pakai topi kayak gua. Lo tahu topi itu adalah topi tim basket. Berarti ini orang udah pasti suka basket atau tahu sesuatu tentang tim ini. Ajak, buka dari situ. Kedua, ya, lihat. Kenapa gue tampilan begini? Seringkali teman-teman, kita juga datang nggak siap-siap. Padahal, kita bisa kasih clue-clue kecil kayak gini untuk kasih orang izin buat buka obrolan sama kita. Bener nggak? Ketika gue pakai jam tangan kayak gini, ini bukan sembarangan. Ini nggak mahal sih, tapi bentuknya aneh kan?
Kenapa? Ini namanya Seiko Giugiaro. Giugiaro adalah desainer yang juga sempat mendesain BMW. Jam tangan ini muncul di film Alien tahun 1986. Bisa jadi obrolan kalau orang yang cinta jam, orang yang ngerti jam. Hobi adalah salah satu cara terbaik untuk masuk ke sebuah obrolan. Untuk cari kesamaan sekali lagi. Jadi ingat ya, untuk part 1 ini, confident entry, latih dulu. Jangan buru-buru mau pindah. Setelah lu dapat SIM yang pas, cara untuk nge-scan, cara untuk buka obrolan, dan lu masuk ke poin nomor 2. Gimana? Masih canggung? Masih kaku? Masih rikuh? Gue juga baru tahu nih, ternyata awkward itu bahasa Indonesianya rikuh. Canggung, kaku, rikuh. Mungkin lu akan lebih canggung lagi, lebih kaku lagi, lebih rikuh lagi ketika udah lagi di obrolan. Nah, gue kasih beberapa tips. Pertama, never naked city, never naked job, never naked intro. Jadi gini teman-teman, kalau lu ditanya sama orang, jawabannya jangan polosan. Contoh nih ya, gue juga malas ngobrol sama orang kayak gini. Dari mana bro? Iya, gue orang Bandung, titik. Kerjaannya apa bro? Iya, gue accountant, titik. Bosan nggak ngomong sama orang kayak gitu? Bosan. Satu pertanyaan lagi lu jawab kayak gitu, gue cabut. Gue bilang, oke ya bro, gue cari makan dulu, bye. Kenapa? Gue udah berupaya untuk asik sama lu. Lu nya yang nggak asik. Ya orang juga nggak mau ngobrol sama lu bro. Jadi kita mesti belajar asik. Gimana asik? Kasih bumbu supaya bisa dia tanggepin. Bro, dari mana? Jangan bilang dari Bandung, toh. Gue dari Bandung, tapi nggak persis di sana sih. Adalah desa kecil sekitar 15 menit dari situ. Pernah dengar ini nggak? Terkenal loh daerah ini sama tahu susunya. Wuih! Jangan-jangan orang yang ajak lo ngobrol, pencinta tahu susu. Jadilah obrolan. Itulah kalau obrolan sama orang asik. Jangan jadi orang polos. Kalau ditanya kerjaan lo apa, kasihlah bumbu sedikit. Gue orang paling dibenci bro di kantor. Kita tahu bercandaan di luar sana adalah orang finance atau accountant salah satu orang yang paling dibenci. Kenapa? Tugas gue adalah ngejaga budget, jadi gue lebih sering nge-cut budgetnya tim gue, gitu. Minimal sesuatu yang beda, jangan polosan sekali lagi. Ya, kalau bahasa di buku ini adalah never naked city, never naked job, never naked intro. Nah, kita bahas yang terakhir yang intro. Intro ini adalah sedikit gabungan antara poin nomor 1, entry sama conversation. Strategi yang bisa lu lakukan kalau lu canggung, kalau lu rikuh, lu datang nggak sendiri, lu datang dengan bawa wingman, berdua. Kemudian cara lu adalah ketika lu ngeliat ada orang lagi bisa diajak ngobrol, dia sendirian gitu ya, lu bisa cari kesamaan, terus lu buka dengan kesamaan itu. Misalnya, di acara-acara ini kan suka ada snack, kopi gitu ya. Lihatlah orang itu lagi ngopi, terus lu bawa temen lu. Hey mas, saya ngeliat dari jauh, kayaknya suka ngopi ya, ini teman saya jago banget nih nyeduh kopinya nih. Mungkin kalian bisa ngobrol gitu. Jadi, lu yang memegang peran untuk mengenalin ke orang lain. Atau lu minta temen lu yang memegang peran untuk mengenalin ke orang lain. Ini kejadian sama gue di NBA. Ini gabungan poin 1 dan nomor 2. Jadi, gue diundang ke acaranya NBA di Taiwan. Obviously, gue nggak bisa bahasanya mereka. Itu udah satu bikin gue susah. 2, merekanya juga kagak bisa bahasa Inggris. Sedikit banget yang bisa bahasa Inggris. Bikin makin susah. 3, gue nggak punya teman di situ sama sekali. Ada sih satu orang NBA yang ngundang gue. Tapi kan dia juga pasti muter-muter ya. Karena tamu dia banyak. Tau nggak yang gue lakukan apa? Persis kayak yang gue bilang tadi. Cari kesamaan dulu, beraniin, senyum, buka obrolan. Gue ngeliat siapa yang pakai baju basket. Dia udah pakai jersey basket dong. Ada nih pasangan. Satu pakai bajunya Shaquille O'Neal, satu pakai baju Stephen Curry. Gue tahu dua-duanya. Terus gue bilang, jersey lu keren banget, gila. Lu emang udah pernah nonton Curry langsung? Langsung ngobrol dia. Gue doyan banget Stephen Curry. Gila, gue udah pernah nonton langsung waktu itu. Sama ini suami gue nih, kita baru married. Honeymoon kita di situ. Cerita sendiri. Cari kesamaan, senyum, beraniin aja. Oke? Salah satu kalimat yang gue pelajarin supaya gue jadi asik adalah gue belajar ngomong 我不会说中文 我会说泰语. Artinya apa? Gue nggak bisa bahasa Mandarin, tapi kalau lu bisa bahasa Taiwan atau bahasa Hokkien, gue tipis-tipis bisa. Dia langsung top. Minimal lu bisa kalimat itu. Mulai dia ngomong sama gue pakai bahasa Hokkien Taiwan sedikit-sedikit, walaupun dia juga cuma bisa sedikit-sedikit. Tapi dengan sedikit-sedikit dan kebegoan kita salah-salah, itulah yang menjadi bahan ketawa-ketawa kita. Di tengah obrolan, waktu dia tanya kerjaannya apa, inilah serunya kalau kita punya bahan. I'm actually a business person from Indonesia. I do podcast. We've been doing it for 200 episodes. Ini Instagram gue, lu cari aja. FELLEX itu. Terus dia buka, yang lihat, anjir, followersnya banyak banget. Lu artis. Inilah benefit punya followers, guys. Nah, disitulah mereka bilang, wah, kalau kayak gitu gue mesti foto sama lu. Jangan sampai nanti suatu hari lu jadi makin beken lagi, gue udah gak bisa gitu. Bercanda-bercandaan gitu kan. Ya udah, foto-foto. Inilah saatnya gue masukin dia di sini. Lihat ya orangnya ya, seru ya. Ini cuma obrolan 7-8 menit kok, guys. Dan lu tahu dia siapa? Juragan pom bensin di Taiwan.
Bro, cuman modal, cari kesamaan, berani ngomong, senyum, exactly semua udah gue praktekin. Jadi gue nggak ngasal ngemeng di sini. Dari pengalaman di NBA tadi, dalam waktu sejam setengah, gue bawa pulang 5 teman baru. 1 dari majalah basket lokal yang paling besar, namanya XXL Magazine. 2 adalah pasangan tadi, itu jadi 3 orang. Yang keempat, ini ternyata dia yang megang lisensinya untuk intellectual property dari Jepang. Jadi kalau mau nyari anime yang mau diambil lisensinya untuk bikin jadi merchandise, jadi kaos, jadi apapun, dia punya networknya. Waktu gue ngobrol sama dia, itu bukan ngomongin basket loh. Gue ngobrol sama dia gara-gara, lu di sini karena acara basket? Oh enggak, gue tuh di Jepang bawa brand ini kerjasama sama Formula One. Boom. Jackpot. Drive to Survive di Netflix. Season 1 sampai season 8 gue tonton semua. Disitulah penting kita ngulik bahkan yang di luar kecintaan kita sehari-hari gitu mungkin ya. Sehingga kita bisa nyambung. Minimal tahu sedikit lah ya. Kebetulan gue tahu banyak. Lu kerja samanya sama siapa? Sama Williams. Jackpot banget. Gue suka banget Williams. Kita bisa ngobrol nih. Alex Albon atau lu kerja sama Carlos Sainz. Kita lagi bikin terakhir ada jam tangan ini. Boleh nggak gue keep kontak lu ini. Wah ternyata followers lu banyak juga. Nanti kalau di Indonesia mau launching produk, gue kirim ke lu ya jam tangannya. Terima kasih Pak. Langsung jadi calon klien. Yang kelima, satu lagi adalah tim NBA-nya. Jadi gue dikenalin sama orang NBA yang satu-satunya gue kenal, cewek, dikenalin sama temennya dia, terus kita ngobrol. Karena gue udah tahu dia orang NBA, kemungkinan besar lu suka basket, satu pertanyaan, jackpot. Jadi pemain paling favorit lu siapa? Kobe Bryant. Kelar. 15 menit nggak pindah, ngomonginnya Kobe Bryant. Nggak perlu ribet. Ya, besokannya ketika di main acara, gue mesti dandan apa? Pakai baju apa? Kebetulan gue bawa beberapa jersey basket, terus gue bawa ada 1 kaos. Gue pakailah baju itu, yang kebetulan baju gambar Kobe Bryant. Itu adalah foto Kobe Bryant waktu dia ngecetak 81 poin. You know what happened ketika gue datang ke acaranya, kayak 3 hari kemudian, dia ketemu lagi sama gue, Rup, apa kabar? Kita salaman, gue udah pakai bajunya. Gila, ini kaos the best, Rup. Lu dapet di mana? Dia beli on the spot. Dan lebih powerfulnya lagi, selesai gue interview Isaiah Thomas. Kan waktu interview si Isaiah mesti pakai bajunya NBA yang dikasih ya, tulisannya Rising Star Invitational. Dia ke backstage, dia ganti baju. You know what? Isaiah Thomas ganti baju apa? Persis gambar kayak yang gue pakai Kobe Bryant juga. Cuman dia pakai yang versi hoodie. Itu yang kayak gue bilang tadi, merangkum semuanya. Dari waktu entry, bisa jadi lu udah siapin dulu bahan buat orang connect sama lu. Kadang-kadang orang nggak connect sama lu karena lu nggak siapin bahannya juga. Kedua, ya, ketika lu ngobrol, jadilah orang yang asik, jangan polosan, baca yang banyak, nonton yang banyak, ngulik yang banyak, sehingga wawasan lu luas, gampang connect sama siapapun. Bahkan hal-hal yang lu ngerasa kayak lu kurang tertarik juga, minimal lu tahu sedikit. Itu hal-hal kecil yang sederhana, sebenarnya tinggal kita praktekin lebih sering. Nah, itu yang susah praktekinnya. Kita masuk sekarang ke bagian graceful exit. Kenapa gue pakai graceful exit kayak yang tadi gue bilang? Karena menurut gue, lebih baik lu menghentikan obrolannya waktu lagi di puncak-puncaknya, lagi happy-happynya, hahaha. Lu tahu, you can feel it. That's the moment yang kayak udah nih, it doesn't get any better than this kayaknya kalau gue lanjutin. Then you stop di situ. Karena kalau nggak, pas lu stop ketika grafiknya turun, udah nggak asik. Dia mengingat lu di momen udah lagi turun. Pas lagi puncak-puncaknya, oke, bye, nanti kita let's connect lagi, gini. Selesai. Timing matters. Nah, sekarang gue akan kasih 3 cara untuk lu exit. Yang pertama, ada yang namanya cliffhanger. Yang gue lakukan tadi sebenarnya adalah salah satu cara cliffhanger. Jadi kita menggantungkan obrolannya di titik yang paling tinggi waktu lagi seru-serunya. Gue ingat tutupan gue tanya, lo ada yang udah pernah ke Bali belum? Belum. Dia bilang, gini, let's stay in touch. Kapanpun lo ada kesempatan untuk ke Bali, kasih tahu gua 2 minggu, 3 minggu sebelumnya. Gua akan usahain gua bisa ketemu di sana. I'll show you the best time in Bali. Kita connect ya. Boom. Kenapa ini works? Karena gini, kita nggak lagi ninggalin mereka, tapi kita bilang kayak, gua akan mau reconnect lagi sama lo, dan kita udah punya satu misi yang sama. Di masa depan, kalau lo ada ke Indonesia, think about me. Gitu, kita ninggalin sesuatu. Ini bagus. Yang kedua, intro estafet. Maksudnya apa? Ini mungkin akan lebih sering kepake ketika lo ngerasa, wah, ini obrolannya udah kepanjangan, tapi lo nggak bisa kabur. Kaburlah dengan graceful. Karena kita juga pengen appreciate ya orang-orang yang udah ngobrol sama kita. Cari teman kita yang bisa kita ajak ngobrol, langsung lo rangkul, terus lo bilang, hey guys, gue ajak John ya, sorry, karena menurut gue di obrolan kita tadi, lo ngomongin soal kopi kan, ini orang jauh banget soal kopi, lo mesti ngobrol deh. By the way, gue caps dulu, nanti kita lanjut lagi, oke?
I'm sure lo bakalan seru banget ngobrol sama John. That's the intro estafet. Mohon maaf untuk John. Ya, gue mau melemparkan lu ke obrolan ini, tapi gue melemparkan lu dengan sesuatu yang kalian bisa connect. Dan itu juga mungkin membantu John juga, right? Nah, yang ketiga namanya food pivot. Food pivot itu maksudnya apa? Ini salah satu cara untuk menutup tanpa kelihatan canggung. Karena kalau lagi di event-event seperti ini, pasti ada makanan dan minuman. Nah, lo bisa masukin kalimat kali gini. Perhatiin kata terima kasih yang ucapin ke dia mesti spesifik. Konteks NBA tadi ya. Thank you banget lo udah share tips and trick nonton di NBA. Gue suka banget. By the way, gue mau ke bar lagi cari minuman. You guys mau sesuatu apa enggak? Mau gue ambilin sekalian? Gitu ya. Enggak. Nah, kalau dia bilang enggak, bagus, tinggal jalan. Kalau dia bilang iya, oke, bentar ya gue ambilin ya. Lo ambilin, pas lo ambilin, guys, here's your drinks. Gue lanjut ya, enjoy. Boom, selesai. Itu cara yang berkali-kali gue lakukan dan itu ngebantu. Mari kita recap dulu. Ada confident entry, ada conversation, ada graceful exit. Gue mau kasih tips terakhir dari buku ini yang menurut gue bagus banget adalah gimana caranya kalau lu membuat kesalahan. Lu salah ngomong, gimana lu beloknya. Satu, misalnya lu lupa nama. Jangan panik. Bilang gini, tadi gue excited banget sama obrolan lu. Gue sampai nge-skip nama lu. Remind me again. Atau lu bisa pakai trik mau simpen nomor. Trik mau simpen nomor sering kali dipakai sampai gue udah ngerasa, lu pasti lupa nama gue kan? Kalau ada orang ini, ya gak apa-apa lah. Gue ampunin. Gue juga sering lupa gitu. Ya lu tinggal bilang aja, gila, keren banget yang lo kerjain. Gue suka banget. Boleh nggak kita connect lagi? Gue simpan WhatsApp lu boleh? Pas lagi simpan WhatsApp, gue simpannya pakai nama apa ya bro? Biar gue ingat. Nah, nanti orang akan ngomong sedih. Tulis aja Ruby Podcaster gitu. Yang kedua, case-nya adalah lu salah ngomong. Sehingga lu menciptakan momen di mana orang-orang tuh berasa kayak Jangan kelamaan. Langsung buru-buru bilang, sorry. Bukan kayak gitu maksud gue. Otak ADHD gue kecepatan nih. Maksud gue begini. Right? Jadi kalau ada momen awkward, jangan kelamaan. Ya, jadi latihlah kalimat-kalimat penyelamat ini sebelum terlambat. Jadi kalian bisa langsung connect di saatnya. Atau yang ketiga, disinilah humor kalian itu bisa dipakai. Gue bilang, sorry. Lupakan, abaikan, 3, 2, 1, cekles. Lupa kamu, gitu kan. Habis itu, buru-buru belokin obrolannya. Jadi itu menurut gue cara untuk menyelamatkan diri dari kesalahan. You know what? Tadi gue ceritain berhasil-berhasilnya aja, ada juga yang nggak berhasil. Ada 2 yang menurut gue biasa aja. 1, dia datang pakai jas, perlente, ngobrol, ternyata cocoknya di bagian dia suka minum, which is gue udah nggak gitu suka minum juga. Jadi agak nge-skip, jadi kayaknya nggak cocok, ya udah nggak apa-apa. Yang kedua, udah posisi tinggi banget, sehingga kalau diajak ngobrol, kayaknya harus ngobrol-ngobrol yang bisnis banget, yang tinggi banget. It's okay. Karena buat gue, kadang-kadang nggak selalu harus menjadi sesuatu di momen itu. Yang penting sudah punya kontaknya, terhubung, kita bisa follow up lagi nanti kemudian. Menariknya, yang si bos tadi itu, ketika gue follow up beberapa hari sesudahnya dan gue bilang gue lagi mau ke toko NBA, long story short, dia kasih gue diskon ke beberapa barang, gue beli lumayan banyak, dan reply dia sederhana, thank you ya, udah support bisnisnya kita di sini. Wow, ternyata dia nggak asik kalau di acara, tapi kalau nyambung sama KPI-nya dia, asik dia. Jadi ya mungkin entrepreneur orang beda-beda, nggak usah feel bad guys. Santai aja. Nggak mungkin juga dari 8 miliar orang di dunia kita connect sama semuanya toh. Yang connect ya bagus, enggak ya nggak apa-apa. Tapi gue yakin dengan lo ngebawa senyum, dengan lo genuine pengen connect, dengan lo punya kesamaan, dengan lo benar-benar pengen tersambung, tanpa harus ada agenda apapun di belakang, gue yakin akan lebih banyak kemungkinan lo berhasil dan jadi sesuatu daripada lo ditolak. Apalagi di Indonesia yang orangnya rata-rata nice kok. Jadi tutupan gue adalah, kalau ada kesempatannya, lo di suatu acara lagi, di suatu momen lagi, jangan kabur. Karena gini, kesempatan itu dihadirkan buat lo. Kalau lo berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih gue keberanian, apakah dia langsung kasih lo keberanian? Tidak, dia kasih lo momen untuk bisa latihan berani. Nah, jadi kesempatan yang ada, itu dihadirkan, manfaatkan. Sampai sini dulu teman-teman, semoga jadi manfaat. Semoga buku ini yang sudah tersedia juga, setahu gue dalam bahasa Indonesianya ada, kalian bisa baca lebih detailnya lagi, karena ada 90 poin lain lagi yang lo bisa lihat. Linknya ada di bawah, udah gue mudahkan, dan setiap kali lo beli sesuatu, apapun itu, akan ada affiliate link kita. Itu adalah cara paling sederhana untuk mensupport supaya kita tetap bisa bikin konten yang bermanfaat dan berkualitas buat lo semua. Semoga bermanfaat, dan kalau iya bermanfaat, bagiin ke teman-teman lo supaya makin banyak lagi yang terbantu. Salam belajar berkarya berbagi.